Lucu ya, Man, kita bisa jalan berduaan kayak gini. Maksudnya? Ya, biasanya kan kita naik mobil, Man. Biasanya kamu yang nyetir dan aku yang duduk di sebelah kamu. Biasa dong kalau sama aku sekarang harus jalan kaki, Non. Non capek nggak, Non? Kalau capek nanti aku panggil ojek, Non. Enggak kok, Man. Aku sama sekali nggak capek. Ya, malahan aku senang bisa jalan berduaan sama kamu, Man. Ya, maksud aku senang bisa jalan berduaan dengan sahabat aku yang terbaik. Aku kirain Non Zaira mau ngomong apa. Rizky, gimana? Kamu udah menemukan siapa pemilik mobil yang plat nomornya Papa kasih kemarin? Belum, Pak. Oh, kok belum sih? Hah? Apa susahnya nyari yang begitu? Kamu kan bisa nyuruh orang untuk mencarinya atau kamu bisa nanya ke polisi. Kamu tuh gimana? Serius nggak sih kamu nyarinya? Ya serius lah, Pak. Tapi Bapak sabarlah. Aku juga pengen banget ketemu Mama kok. Jadi nggak mungkin aku nggak serius. Kamu itu. Maaf, Pak. Aku udah janji sama Amira. Kalau aku nggak akan nuduh sebelum semuanya pasti. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang jelas, kamu harus terima beasiswa itu. Ngerti? Karena apa? Karena aku udah tulus ikhlas bantuin kamu untuk jadi mahasiswa lagi. Amira gini ya. Kamu harus ingat. Nolak rezeki itu dosa. Oke? Pak Rusli. Sial, kenapa anak itu bisa kesini pas aku lagi ketemu Rizky? Gawat. Jangan-jangan dia mau ngadu sama Rizky soal kejadian tadi pagi. Tadi saya ngelihat Om di makam dekat rumah saya. Itu beneran Om kan? Sial, dia beneran bahas soal tadi lagi. Iya, terus tiba-tiba pas saya kejar, kok Om malah lari sih? Siapa bilang Om pergi ke sana? Ngapain juga Om ada di pemakaman? Mungkin kamu salah lihat orang. Lagian, ngapain Om harus lari kalau itu benar-benar Om yang kamu lihat? Tapi saya yakin kalau memang tadi itu beneran Om, bukan orang lain. Saya bingung aja tiba-tiba Om menghilang gitu aja. Waduh, benar-benar siaran anak itu ngotot banget. Pokoknya aku nggak boleh sampai ketahuan. Udah deh, kamu nggak usah ngomong yang ngaco, nggak usah ngawur. Dan nggak usah nuduh Om yang bukan-bukan. Dengar, Om nggak pernah ngerasa pergi ke sana dan Om nggak pernah merasa dikejar sama kamu. Orang Om pergi dari rumah langsung ke sini kok. Gimana sih kamu? Udah deh, nggak usah nanya-nanya segala macam. Ada apa sih ini, Pak? Papa marah-marah sama Amira? Amira, ini ada apa sih? Enggak, tadi aku cuma nanya sama papa kamu. Soalnya aku ngeliat orang yang mirip banget sama papa kamu di makam dekat rumah aku. Tapi pas aku kejar dia malah menghilang. Udah bilang berkali-kali itu bukan ada di sana. Rizky, dia itu malah terus mau jokin papa. Udah Rizky, kamu nggak usah deket-deket sama cewek yang sok tahu kayak dia. Dia cuma bikin papa kesel aja. Emang dia salah, Pak? Nanya sama Papa. Dia cuma mastiin kok. Papa ada di sana apa bukan? Kok Papa malah ngelarang aku deket-deket sama dia? Rizky. Kok kamu malah ikut-ikutan seperti dia nuduh papa? Papa jadi kecewa sama kamu. Semenjak kamu kenal sama dia, kamu malah berani ngelawan papa. Padahal kamu tuh dulu sangat nurut sama kamu. Kenapa sih kamu? Papa itu kenapa sih, Pak? Papa berlebihan banget loh, Pak. Amira cuma nanya, Papa ada di sana apa enggak? Papa marah-marah kayak gini, ini berlebihan, Pak. Kalau sekarang kamu berani melawan sama papa dan kamu anggap papa berlebihan, lebih baik sekarang papa pergi dari sini. Om Rusli. Ini Tuan. Ya, terima kasih Tuan.
Tuan pasti sekarang sudah merasa tenang. Apa maksud kamu? Bisa tenang apa? Ya sekarang kan Amira sudah punya rumah Tuan. Rumah yang layak. Dan dia sepertinya senang. Saya nggak mengerti. Memangnya kamu tahu dari mana? Tadi saya bertemu Amira di kampus Tuan. Dan dia bercerita kalau ayahnya baru saja mendapatkan hadiah rumah dari sebuah acara televisi. Terus, apa kaitannya dengan saya? Saya merasa tidak ada kaitan sama sekali dengan rumah hadiah ayahnya Amira itu. Karena saya tahu Tuan. Yang dimaksud Amira adalah acara televisi yang waktu itu kita bicarakan. Dan saya juga tahu kalau Tuan Prabu ada di balik rencana ini. Termasuk mengusahakan supaya ayahnya Amira mendapatkan hadiah rumah tersebut. Kan saya Tuan yang memberikan Tuan CD dan kontak nomor telepon produser itu. Tirta, saya minta kamu. Tuan tenang aja dan Tuan jangan khawatir. Saya nggak akan membocorkan hal ini kepada siapapun. Dan saya juga nggak akan bercerita hal ini kepada siapapun termasuk kepada Amira. Baguslah kalau begitu. Ya sudah, kamu boleh pergi. Baik Tuan. Anak ini tampaknya memang bisa dipercaya. Dia kelihatannya juga benar-benar lihai. Maafin aku ya, Ki. Tadi gara-gara aku kamu jadi berantem sama papa kamu. Padahal aku sama sekali nggak bermaksud buat kayak gitu. Tapi kamu tenang aja ya. Pokoknya nanti aku langsung datengin papa kamu, terus aku minta maaf sama dia. Supaya dia nggak marah lagi sama kamu. Oke? Rizky. Ki, kamu kok nggak bilang oke sih? Biasanya kamu langsung marah-marahin aku kalau aku udah cerewet. Rizky. Tapi ada satu hal yang masih aku bingung deh, Ki. Tadi tuh bener-bener aku ngeliat papa kamu dimakan deket rumah aku. Kok dia bilang enggak sih? Nggak jelas deh. Tapi ya nggak apa-apa deh. Pokoknya aku tetap minta maaf sama dia. Nggak usah, Mira. Kamu nggak perlu minta maaf sama dia. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa apanya sih, Rizky. Jelas-jelas tadi kamu berantem sama dia. Kamu juga jadi ngelawan dia kan? Itu semua gara-gara aku. Iya emang. Aku berantem sama papa aku gara-gara kamu. Ya tapi nggak apa-apa. Kalau aku harus berantem sama papa aku untuk membelain kamu, demi kamu. Loh kok gitu? Bukannya kamu sayang banget sama papa kamu? Dan kamu sama sekali nggak mau hubungan kamu sama papa kamu terusak. Ya terus kenapa kamu bilang kamu nggak apa-apa kalau berantem sama dia? Ngaco di otak kamu. Otak aku nggak ngaco kok. Emang bener. Ya emang nggak apa-apa kalau aku harus berantem sama papa aku demi kamu. Ya tapi kenapa, Rizky? Ya karena Tunggu. Karena kamu pengen ngebela kebenaran kan? Rizky, aku tuh nggak enak kalau kayak gitu. udah nggak nyambung banget sih jadi orang. Amira gini ya, aku rela berantem atau debat-debat kayak tadi sama orang yang aku sayang banget. Sosok ayah yang aku selamain aku cari demi kamu. Untuk kamu aku rela, ngerti nggak? Ya, tapi tadi aku udah bilang juga kan, aku nggak enak kalau dibela sampai kayak gitu. Kamu sampai berantem segala sama papa kamu, aku nggak enak dong, Rizky. Nggak enak apa sih Amira? Udah deh, sekarang kamu nggak enak sama papa aku. Tadi kamu nggak enak sama aku, maunya apa? Sekarang pilih deh, kamu pilih papa aku, pilih aku. Blow on. Apa? Bilang aku apa tadi? Blow on. Kamu tuh bisa Emang sih. iya, blow on kok. Aku tuh nggak blow on, Rizky. Ini. Ih. Bu, Ibu Tari nggak perlu nganterin aku pulang, Bu. Aku bisa pulang sendiri kok. Lagi pula kan Ibu juga udah dijemput sama Pak Iksan. Nggak apa-apa kok Zahira. Biar Ibu sama Pak Iksan anterin kamu sampai ujung rumah ya. Soalnya kan kamu sudah jauh-jauh nganterin lukisan ini buat Ibu. Nggak apa-apa kok. Ayo Ibu anter. Tari, biarin aja lah, Zahira kan bisa pulang sendiri. Non, Ya, Non, biar aku yang nganter Non nih. Arman.
Ya udah, Bu Tari, Zahira pulang sama Arman aja, Bu. Ya jadi Ibu nggak perlu repot-repot untuk nganterin Zahira pulang. Iya kalau gitu kamu bisa dianterin sama Arman. Tapi kamu hati-hati ya. Arman hati-hati anterin Zahiranya ya Arman ya. Iya, Bu. Permisi. Kok kamu bisa ada di sini juga sih, Man? Ya kan tadi aku ngeliat Non sama Ibu Tari. Jadi ya aku jaga-jaga aja, siapa tahu Non butuh bantuan atau apa gitu. Lucu ya, Man, kita bisa jalan berduaan kayak gini. Maksudnya? Ya, biasanya kan kita naik mobil, Man. Biasanya kamu yang nyetir dan aku yang duduk di sebelah kamu. Biasa Non kalau sama aku sekarang harus jalan kaki, Non. Non capek nggak, Non? Kalau capek nanti aku panggil ojek, Non. Enggak kok, Man. Aku sama sekali nggak capek. Ya malahan aku senang bisa jalan berduaan sama kamu, Man. Ya maksud aku senang bisa jalan berduaan dengan sahabat aku yang terbaik. Aku kirain Non Zaira mau ngomong apa. Ternyata Non Zaira cuma anggap aku sebagai sahabatnya. Aduh, aku mikir apa sih? Aku ngarepin apa sih? Oh iya, Man. Aku udah lihat semua foto-foto pas ulang tahun aku. Dan di situ kamu tuh jelek banget tuh masih, Man. Muka kamu cemberut gitu. Emangnya kamu mikirin apa, Man? Mahal sih, Non. Semua foto-fotonya. Iya, semuanya. Masih aku jelek. Non. Kata Budi Surti, aku ganteng banget malahan, Non. Yang bener kamu, Man. Iya. Oh iya. Terima kasih, Man, untuk kadonya. Ya, terima kasih untuk kotak musik yang kamu udah kasih ke aku. Kotak musik? Kotak musik itu dari kamu kan, Man? Amira, kenapa wajah anak itu nggak bisa lepas dari ingatan saya? Saya terus ingin bertemu sama Amira. Bukankah daerah ini dekat rumahnya Amira yang baru? Prabu Wijaya. Kenapa buru-buru pergi? Takut sama aku? Hah? Lagian ngapain juga kamu ada di sini? Ngapain? Kamu mau memata-matai kehidupan Amira? Iya. Rencana busuk apa lagi yang udah kamu punyai? Yang udah kamu siapkan untuk kita? Hah? Saya kesini nggak ada urusannya dengan kamu, Wisnu. Ayo, rencana busuk apa lagi? Bulus apa lagi yang kamu punya? Akal bulus macam apa lagi yang kamu punya? Oh iya, aku dengar-dengar sekarang kamu ada kong kali kong sama produser acara TV yang terkenal itu. Jangan-jangan rumah dia itu memang sebenarnya pemberian kamu. Iya, kamu pasti sudah merencanakannya matang-matang untuk menjebak kita semua. Ya kan? Ya kan? Atau jangan-jangan kamu memang ada rencana lagi untuk membakar Amira hidup-hidup di dalam rumah pemberian kamu itu. Ya. Dasar orang nggak punya kerjaan. Daripada kamu gangguin saya terus, lebih baik kamu sana pergi ke jalanan, pakai tongkat kamu itu untuk ngemis. Berani sekali lagi menggunakan mulut bau kamu itu ngomong seperti itu.